Shalom, selamat berjumpa, salam sehat. Setiap orang bangga dengan megahnya bangunan tempat ibadah. Seharusnya tempat itu bukan hanya menjadi simbol atau ikon bagi siapapun yang merasa memiliki. Dengan hadirnya tempat ibadah seharusnya menjadikan kesadaran umat meningkatkan imannya. Tempat ibadah akan menjadi makin semarak bila umat terus menjalankan tanggung jawab dan panggilannya. Tidak salah dan tidak keliru jika kita bangga dengan kemegahan bangunan fisik yang ada. Namun sayang bila kebanggaan itu tidak disertai dengan kehidupan iman yang semestinya. Tempat ibadah tidak ada artinya bila sekadar menjadi bangunan fisik yang dibanggakan, namun tidak disertai dengan tanggung jawab iman. Sama seperti umat Israel yang sangat bangga dengan megahnya bangunan bait suci. Sekaligus mereka merasa sebagai umat pilihan. Mereka beranggapan dengan status sebagai orang istimewa, apapun yang dilakukan akan dibiarkan oleh Allah. Saudaraku, Allah tidak membiarkan umatnya hidup menurut caranya sendiri dengan tidak mengindahkan apa yang Allah mau. Jika mereka bangga dengan bait suci di mana Allah bersemayam, mestinya mereka bertanggung jawab. Namun mereka hanya bangga dan tidak mau datang memasuki bait suci itu. Itu tandanya mereka mengabaikan Allah yang ada, bukan pada bangunan fisiknya. Allah yang begitu dekat diabaikan. Bagaimana mungkin Allah bersama mereka dan Allah peduli kalau mereka sendiri tidak mau bersama Allah? Sekalipun mereka bangga sebagai umatnya, bangga dengan bangunan bait suci, Allah tidak membiarkan mereka suka-suka, semau gue, atau sakar PDW dengan bertindak menurut caranya sendiri. Melalui bacaan kita terdengarlah suara dari dalam bait suci, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Tindakan itu merupakan hak mutlak Allah yang berkuasa penuh. Ditumpahkannya cawan oleh malaikat pertama yang menyebabkan bisul kepada orang yang menyembah berhala. Ditumpahkannya cawan ke atas laut oleh malaikat kedua, maka airnya menjadi darah. Matilah semua yang bernyawa yang ada di laut. Ditumpahkannya cawan ke atas sungai-sungai dan mata air oleh malaikat ketiga dan semuanya menjadi darah. Malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan diberinya kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Di tengah keadaan seperti itu justru manusia menghujat Allah dan bukan bertobat. Malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang dan kerajaannya menjadi gelap. Mereka menggigit lidahnya karena kesakitan. Namun mereka menghujat Allah dan tidak bertobat dengan perbuatan-perbuatan mereka. Melalui 5 dari 7 malaikat yang diutus Allah, jelas kita tahu bahwa apalah artinya manusia di hadapannya. Memiliki apapun, semua tidak ada artinya. Semua binasa, semua sia-sia. Saudaraku, bisa jadi kita menganggap sekian lama kita menjadi orang percaya, kita bangga tercatat sebagai anggota sebuah gereja yang populer dan terkenal. Apakah kita hanya sekedar bangga
jika hati, pikiran, tindakan, dan hidup kita tidak mencerminkan apa yang menjadi tanggung jawab orang beriman. Kita diingatkan untuk tunduk dan patuh pada panggilan yang sangat penting untuk hidup dengan mendasarkan pada firman Tuhan, mematuhi aturan yang berlaku, dan tentu menjadi orang yang loyal bila kita memang tercatat sebagai anggota jemaat. Penuhilah panggilanmu dan nyatakanlah tanggung jawab. Biarlah Tuhan Allah bertakhta di dalam hidup kita. Amin.